kira-kira apa kabarnya nih? Baik Bu, alhamdulillah sehat-sehat. Oke, ini beneran Dina kan? Takutnya nanti mau nyebut salah nyebut. Ya Bu, benar. Nah, Oke, Dina nih. Kira-kira sekarang kegiatannya apa? ya sekolah, main. Main. Iya, udah gitu aja Bu. Gimana kan sekarang kan kita kan lebih ke arah yang sekolahnya kan di rumah, apa-apa di rumah, tugas-tugas di rumah, belajar di rumah. Gimana nih? Seru atau menakutkan atau gimana? Seru-seru, membosankan sih Bu sebenarnya. Ya, Bu. Tapi awal-awal masih semangat-semangat aja kan Bu. Tapi kesini-sini mungkin terlalu lama di rumah, jadinya ada rasa bosan, jenuh, apalagi menghambat, kayak udah lebih sering gak keluar-keluar. Ya sih, apalagi kan ya nggak hanya dari segi masih siswanya kan, pasti guru-guru juga jadi bingung ini mau ngasih tugas, kasian gak dikasih tugas apa yang mau dipelajarin kan ya. Oh ya, kalau boleh tahu gimana duduknya, nyaman, enak, apa kepanasan? Udah Bu, udah nyaman. Nyamannya apalagi cuacanya emang cukup mendukung ya, nggak panas-panas banget sekarang, mendung. Nah, kira-kira ini Dina ini datang menemui ibu tuh ada perlu apa? Ya Bu, jadi dia mau konseling Bu. Konseling, oke. Sebelumnya Kak Dina pernah mengikuti konseling atau pernah dengar aja? Gimana? Ya Bu, pernah dengar aja, tapi pertama kali ini melakukan konseling. Oh, dengar dari teman-teman gitu ya konseling. Iya. Nah, kalau menurut Dina atau pengetahuan Dina konseling itu seperti apa? Konseling dengan sih Bu, jika kita memiliki masalah bisa dibantu seperti itu Bu. Jadi Dina kan saya ini ada masalah gitu loh Bu, jadinya waktu dengar konseling akhirnya datang. Oke, sebenarnya nggak salah ya dengan itu pengetahuan Dina tentang konseling itu, tapi biar lebih ibu perjelaskan lagi. Ya Bu. Konseling itu adalah proses atau layanan bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseli, di mana konselor itu ibu sendiri, dengan konseli itu Dina sendiri, dengan tujuan nih si konseli ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Dalam artian di sini tuh ibu hanya sebagai fasilitas Dina untuk menyelesaikan masalah atau menemukan solusi dari permasalahannya. Bisa dipahami? Bisa Bu. Nah, di dalam konseling ini pula mungkin Dina kan pastinya nggak mau kan permasalahannya itu diketahui oleh orang lain, entah malu lah atau gimana lah, betul kan? Nah, Dina nggak perlu khawatir karena di dalam konseling itu memang wajibnya itu kerahasiaan itu sangat penting. Nah, artinya apapun yang Dina katakan ke ibu, apapun yang Dina ceritakan ke ibu itu tidak akan diketahui oleh pihak lain tanpa seizin Dina. Nah, selain itu juga di sini kan Dina bukan dengan sukarela nih mengunjungi ibu, mau cerita atau mau konseling ke ibu, dan ibu tuh bener-bener berterima kasih dan sangat senang banget ibu percaya nih Dina ini orang yang bener-bener pengen untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan di situ pun selain itu pun diikuti dengan ibu, karena ibu Dina sudah sukarela datang, so berarti Dina mau terbuka ke ibu tentang permasalahannya. Bisa dipahami? Bisa Bu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan ke ibu? Sepertinya Bu, jadi ini konseling ini saya ya Bu ya yang menyelesaikan masalah saya sendiri, tetapi ibu yang memutuskan. Iya, di sini ibu hanya apa ya? Kadang kan kita itu tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri tanpa bantuan orang lain. Tetapi di sini ibu tidak akan memberi solusi sebuah nasihat begitu kepada Dina, tapi Dina sendirilah yang dapat mengetahui solusi dari permasalahan Dina itu seperti apa. Karena mungkin banyak juga ya yang mengatakan bahwa konseling itu konselornya yang memberi nasihat itu salah, itu pengertian yang salah. Bisa dipahami Dina? Bisa Bu. Oke, langsung saja nih Dina, apa nih yang mau diceritakan ke ibu atau apa sih yang mau disampaikan Dina ke ibu? Jadi gini Bu, sebenarnya masalah saya itu karena saya itu takut Bu sama kecoa. Lebih tepatnya kalau orang-orang sering bilang itu fobia Bu.
Sebenarnya saya nggak seberapa tahu ya Bu ya fobia itu seperti apa, tapi eh, intinya saya cuma takut sekali kalau ada kecoa kayak gitu. Takut dengan Kecoa. kecoa. Jadi di sini bisa dibilang Dina merasa bahwa Dina itu merasakan ketakutan yang berlebihan dalam artian fobia itu tadi kepada kecoa. Tapi ternyata sepahaman di ibu ini sebagai konselor itu sebuah ketakutan itu tidak bisa disamakan dengan fobia dalam artian gitu kan. So otomatis di sini kan Dina tujuannya adalah Untuk supaya ketakutannya lebih hilang gitu, reda atau hilang gitu, jadi nggak takut lagi sama kecoa. nggak takut lagi dengan kecoa. Nah, kalau boleh tahu nih, bisa diceritakan dulu nggak kira-kira penyebab atau yang membuat Dina itu takut dengan kecoa itu kayak gimana? Jadi gini Bu, awalnya itu dulu saya itu pernah apa namanya makan di tempat makan di rumah saya. Ya. Terus mungkin ini ada kaitannya Bu ya, waktu saya mulai takut dengan kecoa karena pada saat itu saya nak makan, terus tiba-tiba ada kecoa yang terbang ke tubuh saya. Ya. Terus secara kaget dan spontan langsung aku empaskan itu kecoa, tapi ternyata kecoanya itu dimakan saya Bu. Di situ saya jadi kayak jijik, takut, nangis kalau ada kecoa seperti itu Bu. Kayak gimana ya, ngelihatnya itu aneh gitu loh Bu, kayak gak biasa. Ya. Di sini kan tujuan Dina adalah supaya menghilangkan ketakutannya. Nah, kira-kira bagaimana nih Dina memandang apa yang sudah dilakukan Dina untuk bisa menghilangkan ketakutannya? Jadi Bu, Dina kan, saya kan udah pernah itu ya Bu ya, mencoba untuk menghadapi, tapi nggak bisa Bu, saya selalu kabur. Setiap ada kecoa saya selalu lari, saya selalu teriak seperti itu Bu. Kalau saya nggak bisa lari ya saya nangis kayak gitu. Ya. Kalau boleh tahu, apakah Dina melihat diri Dina sebagai orang yang takut untuk mencoba atau pribadi yang seperti apa itu boleh tahu? Sebenarnya sih bukan takut mencoba ya Bu, tapi kayak sulit gitu loh Bu, sulit buat mengalahkan ketakutannya. Iya Bu, kalau mencoba itu ada keinginan gitu Bu, ingin gitu mencoba, tapi selalu kayak gagal karena ketakutannya. Ketakutannya itu tadi. Nah, ketakutannya ini pada kecoanya ini kalau boleh tahu nih, apakah ketakutan yang dalam artian setiap kali ketemu kecoa pasti merasakan itu? Ini Bu, kalau misalkan waktu itu waktu ketemu kecoa itu pasti takut ya Bu ya. Tapi kalau misalnya ada ayah saya, itu saya ketakutannya tuh kayak lebih turun gitu Bu, jadi nggak seberapa takut kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada ayah saya sendiri, itu saya nggak bisa menghadapi itu Bu, karena ayah saya itu biasanya membantu saya seperti itu. Gitu. Iya, langsung diusir, langsung dibunuh, langsung apa itulah Bu. Oh, berarti di sini itu ibu bisa melihat bahwa Dina memandang peran ayah ini saat mengalami kondisi itu adalah penolong seorang yang dapat menghilangkan atau mengurangi ketakutan Dina. Iya. Menghilangkan atau mengurangi? Mengurangi, tapi tetap Takut. Iya. oke, tetap takut. Tetapi Dina sudah usaha ya, usaha tapi gagal. Iya. Apakah tiap Dina berusaha itu Dina melakukannya lagi atau sekali berusaha gagal Dina Berhenti Bu. Jadi pertama kali saya coba, terus takut, dan di situ saya gak bisa melawan takut itu. Akhirnya kalau saya jumpa lagi dengan kecoa, ada kecoa yang tiba-tiba datang, saya ya udah Bu, saya kabur aja gitu Bu, lari, nggak berusaha buat bilangin atau apa seperti itu. Dan itu sangat mengganggu saya Bu, sangat sekali, apalagi ada kegiatan-kegiatan, atau kumpul sama keluarga atau teman, tiba-tiba ada kecoa, itu kan kayak
membuat saya itu takut kan Bu, terus akhirnya orang-orang itu terganggu seperti itu Bu. Apakah dari terganggunya teman-teman ini tuh membuat kamu merasa sedih kah, atau bagaimana perasaan kamu ketika orang itu memberikan respon tentang ketakutan kamu? Iya Bu, pastinya sedih ya Bu ya, apalagi saya juga merasa bahwa saya membuat orang lain juga merasa gak nyaman gitu Bu. Dari saya yang gak nyaman, orang lain juga gak nyaman kan, saya jadi mikirnya aduh bagaimana ini, saya juga ingin buat menghilangkan seperti itu, tapi masih belum menemukan gitu Bu caranya. Nah, ibu memahami apa yang Dina rasakannya. Namanya ketakutan itu, kadang orang itu tidak mengetahui ketakutan kita itu seperti apa. Yang mungkin di mata orang lain, itu aja takut loh, orang yang lain kok biasa aja, kamu makan terlalu berlebihan, lebay, biasanya kayak gitu kan. Nah selain itu, kan di sini kan ayah kita selalu mendampingi ya. Terus gimana perasaan Dina kalau misalkan nih pendapat ayah tentang ketakutan Dina itu seperti apa aslinya menurut Dina? Kalau ayah sih nggak seberapa berpendapat ya Bu ya. Ayah kan lebih kayak sebenarnya ayah juga pernah bilang sekali, tapi nggak yang sering seperti orang-orang gitu Bu. Ayah cuma bilang sekali, ayo itu dilawan gitu, biar nggak takut. Saya juga menyadari gitu Bu, kan jika ada ayah saya, ketakutan saya kan berkurang. Bagaimana kalau tidak ada ayah saya? Seperti itu kan saya tidak bisa selalu bersama ayah saya seperti itu. Udah pernah Bu bilang seperti itu, udah ngobrol. Tapi bagaimana lagi? Tahu kan saya itu masih belum bisa gitu Bu. Saya selalu kabur, saya nggak melawan gitu, kecoa seperti itu. Jadi ya sudah, mungkin ayah saya memahami saya seperti itu. Jadi saya merasa nyaman, saya merasa dilindungi sama ayah saya gitu. Tapi di sini kan mengingat kembali kata-kata Dina tadi bahwa Dina mengatakan bahwa Dina itu gitu ya, mau mencoba tapi ketika mencoba takut. Tapi di satu sisi Dina maunya buat hilang ketakutannya gitu. Tapi Dina kan mengatakan bahwa Dina mau berusaha. Tetapi Dina malah memang sih namanya ekspektasi itu tidak selalu sama dengan kenyataan. Tetapi Dina mungkin ibu bisa sedikit bercerita ya. Kadang perubahan itu tidak akan terjadi ketika kita itu tidak benar-benar mengalami kondisinya. Dalam artian kalau Dina itu hanya bilang nggak apa-apa, nanti ketemu kecoa biasa aja kan, biasa aja, dengan dalam artian tidak benar-benar kayak kecoa ini tidak ada di depan Dina, itu akan pastinya berbeda ketika Dina itu benar-benar menghadapi kondisi yang sebenarnya. Betul. Nah tentunya dibalik pilihan ini kan pilihan Dina untuk mau berubah kan, so otomatis yang namanya pilihan kan yang mengikuti adalah adanya itu tanggung jawab atau risiko. Betul? Ya betul Bu. Nah dalam artian kalau Dina memilih untuk mempertahankan ketakutannya, itu berarti adalah risiko Dina sendiri. Dalam artian risikonya Dina merasa bahwa saya merepotkan orang lain, saya merepotkan ayah, seperti itu kan. Nah ibaratkan kayak gini nih, peran ayah ini buat Dina ya, ibaratkan kayak gini, kalau ada pohon itu kan bergerak itu kan gara-gara ada angin ya, rantingnya itu bergerak gara-gara angin. Tetapi Dina, pohon itu kan gak bergerak selalu karena angin kan, bisa bikin aja kayak tiba-tiba itu kayak dipegang orang atau didorong-dorong orang kan bisa kan. Itu dalam arti sama dengan masalah Dina ini tadi. Dalam artian permasalahan atau solusi itu tidak selamanya dengan satu hal saja. Dalam artian kita bisa dengan lebih terbuka, lebih open minded dengan permasalahan kita, bahwa solusi itu tidak hanya ada satu di dunia ini. Betul? Betul Bu. Nah bayangkan kayak gini ya, Ibu bisa bercerita sedikit ya. Ibu juga pernah bisa dibilang mengalami peristiwa trauma, tetapi traumanya Ibu ini tidak sampai Ibu tuh memiliki ketakutan berlebihan. Kalau ibaratnya kalau orang lain mungkin bisa mengalami ketakutan, tapi untuk Ibu sendiri Ibu tidak merasakan itu. Jadi Ibu ini di dunia itu pernah tenggelam di laut nih, lepas gitu di pantai, jadi lagi jalan-jalan sama temen-temen ya, lagi kayak liburan sekolah gitu lah. Nah karena ibunya terlalu terlalu semangat gitu,
nggak nyadar, masuk ke dalam, akhirnya masuk ke paling yang dalam, artiannya udah sampai leher ya, ketinggian airnya. Dan ibu nggak tahu ternyata ada ombak yang tiba-tiba datang. Jujur di saat itu ibu tentunya takut, sama kayak Dina saat kejadian itu tadi, ketakutan yang kayak gemeter itu, bahkan sampai ibu keluar dari lautnya pun itu masih ketakutan. Tetapi yang anehnya adalah setelah itu ibu tidak takut lagi untuk ke laut. Dalam artian ibu tidak memandang itu sebagai alasan ibu untuk takut untuk, dalam artian itu pantai itu adalah tempat yang menyenangkan. Pantai itu adalah tempat untuk bersenang-senang. Bagaimana bisa itu menjadi suatu halangan ibu untuk bersenang-senang? Dalam artian Dina itu tadi, ketakutan itu bukan sebagai alasan untuk menghambat Dina untuk kedepannya. Misalkan nih, Dina mengikuti kegiatan-kegiatan gitu kan, masa iya Dina mau terganggu gara-gara adanya kecoa sih? Kan kecoa kan dalam artian kita itu setiap hari pasti sekali lah ketemu sama yang namanya kecoa dimanapun dan kapanpun, betul Bu. Nah di sini itu ibu pengen tahu lagi nih, pengen tahu kira-kira perasaan Dina itu yang sebenarnya ini terhadap kecoa itu seperti apa? Ketakutannya seperti apa sih Bu? Gimana ya Bu ya? Saya sulit ya Bu ya buat mengungkapkan itu Bu, ketakutan saya. Kalau saya melihat itu bawaannya tuh kayak keinget gitu loh Bu sama kejadian itu yang mengejutkan saya dan masuk ke makanan saya, yang membuat saya tuh mengingatkan iya kayak kenapa sih kok seperti itu gitu. Terus di lain saya jijik, saya juga rasa takut gitu Bu, dan apalagi kecoa itu selalu datang, nggak tahu itu dari mana, selalu saja datang dan saya merasa kayak kok selalu menghampiri saya, kenapa dia nggak jalan ke sana atau kemana seperti itu Bu. Jadinya saya tuh merasa dia tuh menakutkan sekali gitu kalau ke saya itu, aduh bagaimana gitu. Tapi kalau ada ayah saya tuh kayaknya dia tuh kayak gak mau mendekat gitu. Saya merasanya tuh seperti itu, kayak gak mau mendekat gitu. Itu ayah saya udah langsung kayak diusir atau pokoknya diminggirin gitu Bu. Jadi saya agak takut. Iya. Dalam artian peristiwa itu tadi ya, peristiwa yang sudah terlewati, maksudnya peristiwa yang membuat Dina itu kecemasan itu menjadi patokan, membuat Dina itu kayak begitu lebih saprata memandang semua kejadian yang ketika ketemu kecoa kan. Dalam artian Dina itu memandang kejadian itu dari segi yang negatif, yang buruk, betul Dina? Iya. Apakah Dina memandang kejadian itu sebagai suatu hal yang buruk? Ya buruk Bang. Namanya satu kejadian yang kita tidak mungkin mengulang kembali, kita merasakan kembali kan tidak mungkin ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menerimanya. Karena kalau kita tidak menerima, kita akan susah sekali untuk memaafkan kejadian itu. Dalam arti jika Dina ini ada sesuatu yang melakukan kesalahan kepada Dina, kalau Dina itu tidak memaafkan, Dina tentunya akan merasa bersalah, kepikiran terus, maksudnya kan. Begitu juga sama dengan kejadian Dina. Dalam artian mungkin Dina bisa memberikan apa ya, kira-kira pendapat Dina lagi ketika kita udah cerita-cerita tadi. Ya ada gangguan ya. Nggak apa-apa. Mungkin Dina bisa lebih terbuka lagi dengan diri Dina, lebih open minded lagi. Apakah Dina berpikir sama dengan yang ibu rasakan? Iya Bu. Dari sini gimana Bu? Sebenarnya saya juga memiliki pemikiran seperti itu Bu. Kayak kan saya juga merasa nggak enak gitu ya Bu, terganggu. Terus apalagi saya nggak takut itu karena ada ayah saya. Jadi saya juga berpikiran, apalagi ibu juga banyak mengingatkan saya, membuka pikiran saya seperti itu Bu. Jadi benar-benar merasa yang saya pikirin ini sebenarnya juga sama seperti ibu, cuma bagaimana saya untuk melakukannya seperti itu kan Bu ya. Seperti itu. Jadinya sebenarnya saya juga merasa terganggu
Bu, saya juga memiliki keinginan seperti itu. Coba nih Dina bayangkan gimana kalau Dina itu pergi jauh atau berusaha untuk hidup mandiri, tapi dibarengi dengan ketakutan Dina itu tadi. Apakah Dina akan merasa nyaman? Apakah Dina akan merasa kayak gara-gara ketakutan ini saya tidak bisa pergi untuk saya tuh menjalani hidup Dina yang sebenarnya, hidup Dina yang Dina inginkan. Aku yang selalu bareng ayah, itu Dina merasakan kan? Iya, merasakan sekali. Menghambat ya, Sangat. dalam artian di sini mengingat itu tadi, sebuah pohon aja itu bergerak itu nggak selamanya itu gara-gara angin, apalagi manusia kan. Kita itu bahkan kita punya pilihan untuk digerakkan siapa aja atau memilih untuk digerakkan sendiri. Namanya perubahan kalau tidak dihadapi tidak akan tahu apakah berubah atau tidak. Nah, di sini kan Ibu bisa menyimpulkan dari awal Dina menceritakan bahwa Dina itu punya ketakutan kepada kecoa, kecemasan kepada kecoa karena ada peristiwa yang mendahului. Namun di satu sisi, di sini Dina itu merasa bahwa ketika bersama ayah, ketika menghadapi ketakutan itu bersama ayah Dina merasa lebih baik. Tapi di satu sisi lagi, Dina merasakan ingin menghilangkan ketakutan Dina. Tetapi ketika Dina mencoba, Dina selalu merasa gagal ya. Jadi di sini juga Dina merasa bahwa saya sudah mencoba yang terbaik tapi saya selalu gagal. Apanya yang salah dengan diri saya? Apakah keyakinannya yang kurang atau bagaimana? Di sini juga Ibu bisa melihat bahwa Dina punya keinginan untuk benar-benar sembuh dari apa yang ditakuti oleh Dina. Ibu sangat percaya bahwa Dina bisa memahami, Ibu bisa memahami, merasakan apa yang Dina inginkan. Nah di sini mungkin bisa Dina berikan nih kira-kira apa yang akan Dina lakukan ke depannya. Ya Bu, dari sini saya juga memiliki pemikiran apakah saya melakukan bila ada kecoa seperti itu, saya berarti harus melawannya ya Bu ya. Mungkin kan karena ada ayah saya, jadinya kan ketakutan saya itu agak menurun ya Bu ya. Apakah saya akan melawan kecoa itu? Mungkin yang pertama saya akan bersama ayah saya gitu Bu, buat mengusir atau apa. Nanti mungkin selanjutnya saya akan mencoba sendiri seperti itu Bu. Pemikiran saya akan melakukan seperti itu Bu. Apakah menurut Ibu apakah saya sudah benar atau bagaimana Bu gitu? Tentunya benar atau tidaknya itu semuanya pilihannya Dina. Ibu senang nih Dina bisa mengambil poin-poin dari apa yang kita bicarakan hari ini. Dalam artian perubahan itu tidak terjadi bila tidak benar-benar berada di posisi itu. Terus perubahan itu kita menuju kenyamanan, sebuah keinginan kita itu tidak selamanya dengan hanya satu solusi saja. Kita itu bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita itu kan dalam arti itu kita sudah diciptakan sama kan. Kita itu punya, itu tidak ada yang berbeda. Kita bisa melakukan, kita bisa menghadapi ketakutan itu. Karena kita ya memang sudah diberkati oleh Tuhan itu punya kepercayaan juga bahwa kita sebagai manusia mampu mengatasi ketakutan itu. Nah, gimana? Sudah lega Bu, dan saya akan mencoba setelah konseling ini Bu. Ibu harap kedepannya itu mungkin Dina bisa datang lagi buat cerita ke Ibu tentang perkembangan Dina ini selama menjalankan menjalankan misi Dina untuk mengatasi ketakutan itu si kecoa ini. Bagaimana menghadapi si kecoa ini? Mungkin nanti Dina kan tiba-tiba datang bawa dengan kecoa ke Ibu, kan Ibu nggak tahu ya. Tapi namanya yang penting adalah Dina merasa nyaman karena Ibu merasa bahwa Dina bisa melakukan. Ibu percaya bahwa Dina melakukan. Apa Dina juga percaya dengan diri Dina? Percaya Bu. Percaya seperti apa dulu? Ibu pengen tahu nih. Jika belum dicoba, saya nggak akan tahu ya Bu ya seperti apa. Tapi saya yakin saya bisa. Mantap. Oke, mungkin ya kalau ada kesempatan mungkin Dina bisa datang lagi buat cerita sama Ibu. Ya. Mungkin memang
memang konseling kita berakhir sampai saat ini aja ya. Kalau ada apa-apa silakan ulik.